Assalamualaikum guys, apa kabar? Sehat selalu ya guys. Ketemu lagi dengan saya, Bang Jai. Kali ini saya akan membahas, berbincang-bincang dengan perempuan yang cantik dan sadis luar biasa ya. Jadi pelakor lah ya, katakan pelakor, bisa mengganggu rumah tangga orang dan akhirnya bisa merebut suami dan dimiliki dengan secara resmi. Pengen tahu detailnya seperti apa? Kita langsung tanyakan narasumbernya. Dengan Salus, apa kabar? Alhamdulillah baik. Dengan siapa? Saya Clara. Oh, Clara. Dengan Bang Jai ya. Selamat datang di channel Bang Jai Official. Nah, ini mau tanya-tanya nih. Ini denger-denger kan Mbak Clara itu seorang perempuan yang sadis. Yang sadis. Pelakor lah. Pelakor itu mengganggu rumah tangga orang dan itu bisa berantakan dan bisa ditarik menjadi suami yang resmi itu. Bagaimana perjalanannya itu? Kok bisa itu seperti itu? Bisa ya. Apa sih yang nggak bisa di dunia ini ya kan? Awalnya saya sama suami ini ketemu di satu kafe lah. Iya, saya lagi open table, dia juga open table. Akhirnya ketemu, langsung aja minta nomor kan. WA biasa. Terus berlanjut jalan sekali dua kali, nyaman lah mungkin ya. Saya pun juga nyaman karena emang duitnya kenceng kan. Ya namanya cewek-cewek yang suka pada pada minum lah, suka ke klub kan. Yang diincer kan cowok-cowok yang tajir lah. Nggak mandang dia tua atau muda, mau aki-aki sekalipun kalau emang duitnya kenceng ya udah sikat kayak gitu. Nah, ini ngomong-ngomong tua itu apakah sudah tua? Berapa umur itu? Hampir 50. 50 ya. Iya. Jadi hampir 50 berarti masih di atas 40 lagi suksesnya ya. Itu karyawan atau pengusaha atau apa itu? Kalau dia punya usaha. Usaha dia di pasar. Bos di salah satu pasar terbesar di Jakarta. Jadi dia punya lapak banyak. Luar biasa, makanya gigih berjuang keras untuk merebut ya. Sebenarnya awalnya sih nggak ada niatan ngerebut nih Bang Jai, nggak ada niatan mengerebut. Cuman makin kesini lah kok enak gitu, nyaman, tercukupi. Iya, servisnya dia juga enak gitu. Ibaratnya makin makin tua makin matang gitu. Orang juga gitu, makin tua makin enak. Makin tua makin jadi gitu. Makin kental santannya. Mungkin karena emang dia suka olahraga juga. Nah, terus sama wawasan dia luas juga. Mungkin berpengalaman juga. Awalnya pun saya nggak tahu kalau dia punya istri. Soalnya dia bilang sama saya duda. Oh, bilangnya duda. Ya, beliau juga berusaha keras untuk akan memiliki Mbak Clara karena mengakuinya duda ya. Iya, betul. Nah, berarti udah sangat tercukupi ya, lahir maupun batin ya, berolahraga, sukses gitu ya. Nah, ini sudah berkeluarga berapa? Maksudnya sudah punya anak berapa itu umur segitu sehingga hadirlah si Mbak Clara dan sekarang sudah berhasil merebut walaupun tadinya awalnya katakanlah kasar, pelakor dan merebut sadis sekarang. Nah, itu anaknya dia udah punya anak dua. Yang satu mungkin nggak jauh umurnya dari saya ya. Yang satu lagi masih sekolah kayak gitu. Cowok pacar yang pertama? Yang pertama cowok. Jadi nggak pengen nama anaknya aja ya? Sebenarnya pengen nama anaknya, cuma selera saya tuh lebih ke yang mateng. Saya nggak suka yang masih muda-muda gitu, kurang suka sih. Namanya selera orang kan beda-beda ya. Lagian dong anaknya kan masih minta sama ayah, gimana ya? Daripada sama anaknya mendingan sama bapaknya aja lah, rasanya gitu. Yang sudah pasti bapaknya juga masih kekar ya, karena sering berolahraga. Iya, betul. Semua tercukupi ya. Iya. Saya juga dapat dari dia juga. Awalnya sih saya cuman
Cuman niatan untuk ngeduitin doang lah kasarnya kayak gitu. Cuman makin kesini kok nyaman gitu. Dan pada saat itu saya ketahuan sama istrinya kalau emang saya ada hubungan. Dan saya juga bertanya gitu, kayak kok nggak bilang dari awal kalau kamu udah punya istri gitu. Ya kan. Nah terus akhirnya dia cerita kayak gini, istrinya tuh nggak pernah muasin dia. Iya, karena mungkin umur dia tuh nggak jauh beda, cuma beda 2 tahun. Perempuan kan kalau udah hampir mau 50 kan udah termasuk tua ya bang. Ya kan? Udah kurang ini hot ya. Kalau perempuan sama laki-laki beda. Kalau laki-laki makin tua tetap seger ya. Iya. Kalau umur 40-an belum 50 kan. Nah kalau bedanya sama perempuan kan, kalau iyalah perempuan umur 40 ya udah termasuk tua kan. Kayak gitu, makanya dia nyari yang muda. Jadi mungkin umurnya dia sama suaminya itu seimbang, jadi seharusnya kan ada jeda laki-laki 45, perempuannya 40. Nah itu mungkin sama kali ya. Jadi tidak terpenuhi hasratnya, sehingga ketemulah dengan Mbak Clara. Iya, yang teman saya yang mungkin saya bisa ngenakin dia gitu. Dalam hal seks mungkin ya. Itu sih yang utama menurut saya. Itu kebutuhan ya. Siapa sih nggak membutuhkan seks gitu ya. Karena itu kapanpun, dimanapun akan datang hasrat tersebut. Bila mana pasangan tidak bisa memenuhi ya itulah keluar ya. Iya betul. Sampai sekarang akhirnya jadi milik Mbak Clara seutuhnya. Akhirnya walaupun tadinya tidak ada keniatan untuk merebut, namun dengan berjalannya waktu nyaman, nah udahlah ya, apa boleh buat setelah ketahuan kita tinggal pasang kuda-kuda pantang menyerah ya. Betul sebenarnya tuh saya bimbang awalnya. Ini mau dilanjutin apa enggak kayak gitu. Cuman mikir balik lagi, masa saya mau hidup susah lagi? Betul, udah enak nih, masa kayak mau ngerintih lagi nyari duit setiap hari keluar malam, capek juga kan? Iyalah, capek juga. Masa udah sukses kita mau kembali lagi seperti pom bensin dimulain dari nol. Nggak mau kan, sudah puncak udah enak, masa kita lepas ya apapun itu, apalagi itu suaminya siap melindungi. Betul. Ya udah itu. Dan yang enaknya lagi dia tuh jarang pulang gitu. Jarang pulang. Jadi saya nggak ngurusin dia, jadi dia datang kalau emang dia lagi mau. Itu sih yang saya mau kayak gitu. Jadi saya masih bisa bebas juga. Betul. Dan uang pun ngalir. Jadi kita masih masih nggak tertekan gitu ya. Jadi kita sana dapat tercukupi, kita masih bisa lihat dunia luar untuk hiburan. Ya intinya bisa bisa ngimbangin. Kalau lagi ada dia kayak gini, kalau misalnya dia lagi ya udah. Jangan sering keluar kota juga kan. Karena urusan usahanya. Oh ya, ngomong-ngomong usahanya apa ya? Dia pemasok buah-buahan terbesar di Jakarta. Termasuk ke mall-mall itu ya? Iya, di sana dari pasar itu jadi dia langsung ke perkebunannya. Misalnya kayak duku atau mangga kan terbesarnya di Indramayu. Ya, jadi dia kebun-kebun di Indramayu nih, kebun mangga, jadi udah di-keep semua sama dia. Untuk di induknya pasar nih, gitu. Kayak misalnya duku, dia langsung ngambil dari Palembang kayak gitu. Nah nanti di pasar itu dikelola lagi. Ada yang dijual buat ke pasar lagi, ada yang buat ke supermarket kayak gitu. Duren juga ada ya? Nah ya. Membelah duren dong. Iya. Membelah duren. Luar biasa itu bisnisnya ya. Jadi bisnis buah itu emang pantas ya, suka olahraga karena dia tahu ya buah itu untuk menyehatkan badan, apalagi selalu tidak ketinggalan dengan olahraga. Jadi masih terjaga semuanya. Iya betul. Jangan salah loh, orang pasar kan emang dilihatnya kayak gitu. Tapi jangan salah, orang pasar tuh orang terbanyak uangnya. Betul, tajir lah. Dia emang kerja kayak gitu. Ya dia sih emang ada anak buahnya kan, dia cuma mantau doang, pembukuan segala macam. Cuman kan dilihatnya kerja di pasar gitu, orang pasar gitu. Jangan salah, justru orang pasar yang duitnya banyak banget. Iya, itu. Soalnya dia kebutuhan sehari-hari.
orang Pak Asep tuh kelihatannya seperti itu, tapi luar biasa duitnya. Karena betul. Jangan dipandang orang kerja kasar sama kerja halus, justru kerja kasar ya duitnya lebih besar, karena pejuang keras gitu. Saya aja awalnya nggak nyangka, Ella lu cuman punya usaha di pasar ya kayak gitu. Ternyata pas saya telusuri, wah iya berhasil, punya ini punya itu ya. Ini gue punya ini dari hasil ini loh, gue punya ini dari hasil ini loh, kayak gitu. Terus saya juga sempet cekcok sama anaknya, ya kan, namanya anaknya paling gede laki kan. Akhirnya ya udah, dia yang punya keputusan, dianya yang milih saya, ya udah. Gitu. Tapi sekarang sudah menerima anak-anak itu atau bersama ibunya itu? Untuk saat ini anaknya sama ibunya. Sama ibunya. Iya, tapi tetap uangnya lancar gitu. Nah, Mbak Clara sendiri itu dibeli rumah atau di rumah yang kan itu cerai itu dibagi-bagi atau di rumah yang beliau tinggal apa langsung dibelikan yang baru? Saya dibeliin yang baru. Jadi bersih lah ya. Jadi rumah yang lama itu untuk anak sama mantan istrinya itu. Jadi nggak ada gugatan apa-apa, nggak ada, pokoknya bersih gitu. Dan dia pun udah dicukupin setiap bulannya, mantan istrinya untuk nafkahidahnya segala macem udah dicukupin. Nah tinggal nafkah setiap bulannya kan doang ke anaknya doang. Anaknya sekolah. Iya, anaknya sekolah sama jatah untuk anaknya. Pokoknya saya mah ini ya terserah lu untuk harta lu. Yang penting apa yang gue mau lu turuti. Nah ini udah berjalan berapa lama Mbak Clara sama ini? Sama suami. Yang ini. Untuk yang belum ketahuan 2 tahun. 2 tahun. Iya. Sampai sekarang jadi 3 tahun. Apakah Mbak Clara belum punya momongan sama suami ini? Awalnya kan saya menunda ya. Jadi KB gitu ya, menunda. Terus untuk saat ini belum dikasih. Padahal udah buka ya. Iya, betul. Udah dibuka lah rasanya kayak gitu ya, biar saya ada anak sama dia. Ada penerusnya. Jadi iya betul ya saya sih pengennya laki gitu ya. Ataupun sedikasinya yang penting ada anak dari dia. Untuk penerus kita nanti. Iya betul. Karena pasti terjamin. Iya. Sama dia. Gitu. Berarti suaminya sering di luar kota. Apakah sering di rumah dalam 1 minggu itu? Dalam 1 minggu dia pulang 3 hari. 3 hari. Iya. Kadang pun saya ikut dia. Oh ikut dia sana. Balik lagi ke belakang. Dia aja bisa selingkuh sama saya. Kenapa enggak kalau udah sama saya? Pasti kan dia bisa lah. Ya. Jadi saya lebih sering ikut dia. Sangat tajir Mbak Clara. Sangat pintar ya bisa dibilang kan, harus kayak gitu. Dia sama istrinya aja bisa seperti itu, yang pertama apalagi ini yang kedua. Bisa aja dia bisa nyari yang lebih dari saya kan. Iya. Tapi Mbak Clara sendiri punya nggak pikiran seperti itu? Sedangkan Mbak Clara kan punya juga sama suami. Nah diri Mbak Clara itu apakah punya selingkuhan juga tuh? Sebenarnya sih ada ya, mungkin saya kan masih normal lah manusiawi. Saya juga masih doyan yang muda lah gitu, yang sepantaran mungkin atau yang beda cuma 5 tahun. Kan suami sama saya bedanya sampai 20-an. Iya. Saya juga maksudnya masih wanita pada umumnya dah. Betul. Masih suka yang lebih muda dari dia gitu. Ada sih. Masih yang masih yang seimbang. Iya, betul. Kan kalau yang suami ini walaupun masih terjaga kesehatannya atau seksnya masih terjaga, sering olahraga, tapi kan faktor U tidak bisa dibohongi. Iya, ya untuk happy lah, happy aja sih semata. Nah, berarti Mbak Clara kan punya selingkuhan lah katakanlah selingkuhan punya lebih muda, terus sama suami yang resmi ini punya, bisa dibanding kayak gitu nggak? Karena ini umurnya sekian, ini umur sekian gitu. Sangat membandingkan ya. Nah karena sering sama yang selingkuhan itu kadang-kala sama selingkuhan ketemu,
apakah merasa puas juga sama yang laki-laki itu? Untuk soal seks ya, sejauh ini sih suami muasin. Cuman apa ya yang membedakan, mungkin dari stamina mungkin ya. Tetap aja walaupun dia olahraga atau gimana tetap umur tuh nggak bisa bohong. Betul, umur nggak bisa bohong. Tetap kalau untuk durasi atau apa ya, skill permainannya mungkin ya. Dia pun lebih enak gitu. Yang mana? Yang muda atau yang tua? Muda. Yang muda lebih enak. Iya, walaupun dia enak memang memuaskan. Dia lebih memuaskan. Karena dari stamina, betul itu ya. Betul. Nah, ini maaf nih mau nanya agak sensitif dikit nih. Nah, suami itu yang umurnya ya pokoknya suaminya itu bila mana lagi bersenggama itu namanya kan punya dua ya. Itu berapa durasinya, berapa lama, dan yang muda berapa lama, bisa bedain dong? Bisa, nggak beda jauh sih. Nggak beda jauh, tetap ya. Standarnya SNI-nya ya, standar nasional Indonesia tuh cowok Indonesia paling lama banget 1 jam. Paling lama banget ya mungkin. Itu keren banget mungkin kalau tanpa obat ya. Kalau sama suami tuh paling 30 menitan. 30 itu normal itu normal. Wah, itu termasuk jos, itu masih jos itu. Makanya saya bilang dia oke kayak gitu. Itu yang mau paling 15 menit 10 menit itu loh. Kalau yang nggak pakai apa-apa obat ya. Itu tanpa obat alami itu sampai segitu ya. Iya, segitu. Pantesan Mbak Clara itu berusaha keras untuk merebutnya. Iya, soalnya udah paket komplit dia. Lahir tercukupi, batin tercukupi. Iya, betul. Nah, kalau sama selingkuhan ya dia mungkin lebih muda ya. Mungkin dia suami pun pas mudanya kayak dia. Betul. Gitu, sekitar 1 jaman lebih lah. Nah, oke. Nih, ini kan masa stamina sudah. Nah, untuk pengalaman sendiri itu cara mainnya tuh bagaimana? Pengalaman yang muda atau yang tua tuh? Pengalaman yang tua sih banyak ya. Cuman mungkin karena apa ya, dia udah males kali ya. Skill dia oke, pengalaman dia oke, cuman kadang udah males gitu. Makin kesini makin males gitu. Makanya saya nyari lagi kan. Jadi sewajarnya aja lah, yang penting puncak organisme tercapai gitu. Yang penting kalau saya tuh pengennya nggak mau, Pak, saya kalau berhubungan paling nggak mau kalau sayanya belum keluar dia udah keluar. Saya paling nggak mau kayak gitu. Pusing ya. Iyalah, kayak kentang gimana sih. Nah, gitu. Itu berarti kalau seperti itu suaminya organisme duluan Mbak Clara, karena sesuai dengan kemauan Mbak Clara dong ya. Iya. Kalau saya yang penting udah di atas. Kalau saya di atas pasti saya keluar. Iya. Kalau saya di bawah saya nggak bisa keluar. Lama ya. Jadi harus beberapa kali ganti gaya lah atau gimana. Saya di atas baru saya keluar. Kalau ini kalau saya udah kelar, terserah lu mau keluarin apa enggak, yang penting saya udah keluar gitu aja. Tapi pernah nggak Mbak Clara belum keluar, dia sudah keluar dan sudah tidak bisa melayani lagi gitu? Sejauh ini belum ya. Belum ya. Berarti luar biasa, betul-betul terjaga itu staminanya ya. Iya. Jamukah yang diminum atau hanya olahraga tuh? Dia kan pemain bola juga ya. Oh iya. Dia pemain bola juga. Nah terus kalau untuk jamu mungkin rahasia dia ya. Rahasia. Saya nggak tahu tuh kalau soal itu ya kan, namanya laki kan nggak mau kelihatan lemah di depan cewek kan. Betul. Ya kan, kalau misalnya kita tahu dia pakai obat kan dianya juga malu. Iya. Pakai obat lamanya pantes gitu. Ya, iya. Gitu. Mungkin itu rahasia dia. Saya nggak tahu. Sejauh ini saya tanya-tanya enggak gitu. Berarti itu betul lelaki yang betul-betul menjaga kepuasan istri. Jadi jangan sampai ketika istri belum keluar, kita sudah keluar duluan. Iya, betul. Kalau bisa malah istri sudah keluar 2 kali, sampai baru mau keluar ya. Iya. Itu yang diharapkan ya tuh ya. Betul. Saya sih pernah sampai keluar 3 kali. Saking dia nggak keluarnya gitu. Sampai geter lah, Bang. Geter langsung kayak lemes gitu. Posisi di atas. Di atas. Itu
saya mau udahan nggak boleh dipaksa terus digituin sama dia, nggak boleh turun. Setelah organisme itu bisa jalan nggak biasanya? Merongkang mungkin. Agak pegel ya lutut ya kan karena posisinya kan kalau di atas kan kayak gitu. Nah, gaya apa yang paling suka Mbak Clara? Kalau saya paling suka tuh antara doggy sama saya di atas. Oh, udah gitu. Itu puncaknya di atas itu ya. Sama doggy juga kalau emang skillnya oke, saya bisa keluar. Jadi kalau saya cuma di bawah saya nggak bisa keluar. Gitu. Oh, nah suami itu biasanya kalau mau seperti itu yang minta suami atau Mbak Clara sendiri? Terkadang saya. Oh, Mbak Clara ya. Kadang-kadang pun dia nggak minta, saya perkosa pernah. Lagi tidur saya telanjangin pernah. Jadi tiba-tiba saya udah naik aja di atas. Tiba-tiba udah gitu ya suaminya ya. Entah dia sadar apa enggak ya pasti sadar lah, namanya orang bangun kan. Dia masih tidur tetep aja berasa lah. Dia mah pura-pura aja gitu. Padahal menikmati ya. Iya, dan dia tuh lebih suka cosplay. Iya. Sesuai dengan Mbak Clara dari awal sampai akhir juga sesuai seperti itu. Tidak pantang menyerah untuk mencapai keinginannya. Walaupun lagi tidur diperkosa. Iya betul lah, kan kita harus muasin suami. Betul. Kalau perempuan istilahnya jadi pelacur lah, diranjang ya. Kalau jadi istri kan harus kayak gitu. Nah, itu Mbak Clara sendiri kan memperkosa suaminya. Kalau Mbak Clara diperkosa pernah nggak mas suami? Pernah. Kita lagi capek nggak pengen suaminya nafsu. Pernah. Jadi benar-benar saya nggak sadar. Sampai nggak sadar kayak lagi main, yaudah pas melek lah kok lagi beginian, lagi genjot gitu. Pernah. Tapi langsung merasakan. Langsung ngerasain lah, namanya dimasukin. Saya kaget lah, kok lu udah nangkring gitu. Tadinya mau berontak tapi akhirnya terusin gitu ya. Oke, terima kasih, ini penjelasannya sangat luar biasa. Dan semoga salam untuk suaminya selalu harmonis ya, selalu diberikan kesehatan, amin, tercukupi. Oke. Terima kasih untuk sahabatku di sana. Jangan lupa subscribe, like, share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Clara. Salam sejahtera.